Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video saya kali ini, saya akan membahas sebuah sejarah yang pernah atau ada di Indonesia. Ada yang tahu sejarah itu apa? Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa di masa lampau. Teman-teman, sejarah juga sesuatu yang menyenangkan loh, karena berkat sejarah kita dapat mengetahui kejadian-kejadian di masa lampau sebelum kita lahir. Di sini saya akan menceritakan dan sedikit menjelaskan salah satu peristiwa sejarah. Apa kalian pernah mendengar kata kolonialisme dan imperialisme? Yuk, kalau belum, kita simak video berikut ini dan kita pelajari bersama-sama. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia disebabkan karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama rempah-rempah. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme itu berasal dari kata kolonis atau koloni, yang berarti menguasai. Jadi, makna kolonialisme ini adalah merupakan politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, suatu daerah jajahan, sebagai bagian dari imperium. Tapi, bisa diartikan juga bahwa kolonialisme adalah suatu usaha yang dilakukan suatu bangsa untuk menguasai bangsa lain di luar wilayahnya sendiri. Jadi, paham ya teman-teman, itu untuk kolonialisme. Selanjutnya, imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperer yang artinya memerintah. Karena itu, pengertian imperialisme bisa diartikan sebagai suatu perluasan wilayah atau daerah kekuasaan atau jajahan, baik dengan cara halus, yaitu dengan cara kekuatan ekonomi, budaya, ideologi, ataupun dengan cara paksaan, seperti dengan kekuatan bersenjata yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Maksud dari kepentingan sendiri yaitu untuk negara atau imperiumnya. Jadi bisa diartikan juga bahwa imperialisme itu usaha yang dilakukan bangsa untuk memerintah bangsa lain di luar wilayahnya sendiri dengan berbagai cara. Bisa dengan cara halus, paksaan, dan imperialisme ini biasa menyasar ke segala segi aspek kehidupan, baik sosialnya, politiknya, dan ekonominya. Nah, imperialisme ini terbagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri, yaitu bertujuan yang pertama mencari glory dan gospel. Gold adalah mendapatkan logam mulia atau kekayaan. Glory mendapatkan kejayaan bangsa, sedangkan gospel penyebaran Alkitab atau ajaran Alkitab. Yang selanjutnya, imperialisme modern terjadi pasca revolusi industri. Tujuannya yang pertama mendapatkan daerah penghasil bahan baku industri, lalu mendapatkan daerah pemasaran hasil industri, dan yang terakhir mendapatkan daerah untuk investasi jangka panjang. Faktor pendorong munculnya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan penyebaran agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi. Ada beberapa ya. Yang pertama,
ditemukannya kompas, navigasi, peta, dan peralatan pelayaran. Yang kedua, dikemukakan bahwa bumi itu bulat. Yang ketiga, dikembangkannya teknik pembuatan kapal. Yang keempat, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Yang kelima, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki. Selanjutnya, tujuan kolonialisme. Yang pertama, memperbanyak sumber daya alam negara tersebut dan juga sumber daya manusianya. Yang kedua, ekspansi budaya. Lihat saja budaya Inggris yang dahulu melancarkan kolonialisme besar-besaran, dan hasilnya bangsa Inggris tidak asing di telinga kita, dan juga ditambah sebagai perluasan wilayah untuk mengurangi kepadatan penduduk. Yang ketiga, martabat sebuah negara dengan kolonialisme. Derajat sebuah negara akan terangkat karena kekuatan militer dan diplomasi mereka. Dan itu juga membuat negara lain berpikir dua kali untuk bermasalah dengan negara tersebut. Ada yang tahu persamaan kolonialisme dan imperialisme? Jadi, persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah membuat negara jajahan menjadi makmur sementara negara yang dijajah semakin menderita. Lanjut, perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. Sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Latar belakangnya, kolonialisme dan imperialisme adalah mulai berkembang sekitar abad ke-15 yang diawali dengan adanya gejala pembaruan di Eropa, yaitu seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam bentuk gerakan Renaissance. Kita bahas yang pertama, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Pada tahun 1492, Christopher Columbus memulai misi penjajahan untuk menemukan kepulauan Hindia, Indonesia, tapi malah mendarat di Kepulauan Buhana di benua Amerika. Dan pada tahun 1521, Amanda Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano mendarat di Maluku dan memberi banyak rempah-rempah dengan menggunakan kapal Victoria. Keberhasilannya, Sebastian del Cano menjadi buah bibir di Eropa. Yang kedua, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Pelayaran pertama dipimpin oleh Bartholomew Dias, hanya sampai ke Tanjung Harapan saja. Selanjutnya, pelayaran dipimpin oleh Vasco da Gama yang mendarat di Calicut, India, tahun 1498. Lanjut, dari India, Portugis mengirim misi ekspedisi pelayaran ke timur tahun 1510 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, Portugis tidak lama menyerang Malaka pada tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai. Tidak berhenti di situ. Selanjutnya, Portugis melanjutkan misi ke timur di bawah pimpinan Francisco Serro dan sampai ke Ternate, Maluku tahun 1512. Setelah menguasai Malaka dan Maluku, Portugis melanjutkan misinya untuk menguasai Sumatera yang kaya lada.
namun digagalkan oleh Kerajaan Aceh. 3. Datangnya bangsa Belanda di Indonesia. Berdasarkan jurnal yang berjudul Itinerary Out of the Portugal Indian, yaitu catatan perjalanan ke timur atau India Portugis, karya Huygen van Lieshoten, Belanda, mulai melakukan pelayaran tahun 1595. Pelayaran tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten pada bulan Juni 1596. Nah, Belanda terus bergerak ke timur menuju Kepulauan Maluku dan membeli banyak rempah-rempah. Akhirnya, keberhasilan inilah yang mendorong para pedagang Belanda datang ke Indonesia. 4. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Pada tahun 1600, Ratu Elizabeth dari Inggris merintis pelayaran dagang ke timur. Ratu memberi hak kepada AEC atau The East India Company atau maskapai India Timur untuk berlayar ke timur yang dipimpin oleh Sir Jamar Canter. Selanjutnya, pada tahun 1602, Inggris tiba di Aceh dan melanjutkan perjalanan ke Banten dan berhasil mendirikan kantor dagang. Selanjutnya, pelayaran di bawah pimpinan Sir Henry Middleton tahun 1604 dan berhasil mendarat di Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda di Maluku. Pada tahun 1811, Inggris menyerang Belanda dan Sir Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Gubernur Jenderal di India Belanda. Berdasarkan Traktat London tahun 1815, Inggris akhirnya mengembalikan lagi India Belanda pada pemerintahan Belanda.